Nah, petani dari Malaysia ini. Ya, berat itu. Ayo kita kejar. Oh, 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 oh. Nah, besar buahnya, guys. Tuh, ya kan. Manis, manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ada Sawit ya. Oke teman-teman ya, kali ini saya berada di lokasi belakang rumah ya. Kita akan mereview lagi sawit-sawit di belakang rumah ini ya, karena sudah lama habis saya tanam ini belum ada saya cek ya bagaimana kondisinya setelah saya melakukan penanaman ya. Tidak banyak ya, karena lokasinya sempit ya teman-teman ya, seperti ini aja ya. Jadi hanya sebatas sawit yang ujung itu ya, jadi 3 jalur ya teman-teman ya, sama yang besar ini ya. Nah, jadi yang di belakang saya nih ya, ini adalah jenis Simalungun ya teman-teman ya. Saya tanam kurang lebih ada sekitar 5 ya, 5 pokok ya teman-teman ya. Kemudian yang tinggi ini, yang sebelah sini, ini adalah jenis Marehat ya teman-teman ya. Jadi buahnya sangat besar ini teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Oke, akan kita spill selengkapnya ya. Ya, ini yang kemarin saya tanam ya, kurang lebih sudah di 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, dia sangat subur ya. Kita bisa melihat dari tekstur daunnya ya, warnanya sangat biru gelap ya, seperti ini teman-teman ya. Warnanya biru gelap ini menandakan bahwa tanahnya ini sangat subur sekali ya. Dan kemudian tekstur tanahnya juga dia agak-agak hitam teman-teman ya. Jadi lain lumpur ini ya. Ini lokasinya yang di sana itu agak rawa ya teman-teman. Sana agak rawa dan sana juga agak rawa ya. Cuman ini yang sebelah sini datarannya lumayan agak sedikit tinggi ya. Jadi ini seperti ini menandakan bahwa tanahnya sangat-sangat subur sekali ya. Jadi dia akarnya ya ini sudah mulai terangsang untuk menjalar ya. Ini saya kasih pagar karena ada monyetnya ya sini teman-teman ya. Jadi harus kita kasih pagar. Nah, ini untuk menghalau supaya tidak dimakan tikus ya. Insya Allah kalau di sini nggak ada tikus. Nah, ini cuma saya tanam 2, ini yang jenis dampi ya. Jadi nanti bisa kita ambil sebagai contoh ya, bagaimana sawit jenis dampi itu ketika kita tanam di lokasi yang tepat ya. Ini seperti ini. Oke, kita lanjut lagi di yang jenis Simalungun ya teman-teman ya. Saya hari ini tidak bisa ngonten ke kebun ya teman-teman, karena seharian hujan di sini ya. Langitnya ini, cuacanya ini ya seperti ini ya. Jadi tidak bisa naik ya. Tadi trio macan tadi melakukan panen, tadi saya tidak bisa ikut ya. Cuma tadi bisa melihat memvideokan hasilnya ya teman-teman ya. Ya, ini lokasi yang di Simalungun teman-teman ya. Ini usia tanam sudah lebih 1 tahun, cuma tidak saya rawat teman-teman ya. Tidak pernah saya pupuk ini ya, saya biarkan. Nah, tapi ini yang keluar adalah bunga jantan ya teman-teman ya, seperti ini jenisnya Simalungun. Ini kalau sudah nanti saya pupuk, ini akan cepat membesar ya batangnya teman-teman ya. Nah, sudah lumayan tinggi ya, dan jaraknya pun juga tidak lebar ya teman, kisaran 7 meter aja ini, seperti ini ya. Jadi walaupun kita punya lokasi sempit seperti ini, tetap kita manfaatkan ya. Apalagi ini kemarin lokasinya banyak kayu-kayu sudah saya tumbang ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ini sudah sawitnya sudah tinggi, ini rumput-rumput sudah nggak ada ini teman-teman ya, akan kita bersihkan. Seperti ini ya, perkembangannya sudah ya hampir 2 tahunan lah ini teman-teman ya, seperti ini. Karena tanahnya sangat subur. Oke, kita gas lagi untuk melihat sawit yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, yang ujung ini, nah sebelah sana itu ya, itu kemarin sudah saya pruning ya teman-teman ya. Kita lakukan pempruningan. Nah, karena kemarin buahnya kejepit teman-teman, jadi tidak mau berbuah dia. Nah, seperti ini dia buahnya sudah mulai keluaran, sudah menggantung teman-teman ya. Nah, ini kemarin buahnya waktu masih rendah, buahnya besar-besar teman-teman ya. Nah, ini pokoknya tidak begitu kelihatan dia buahnya ini ya, seperti itu. Nah, ini baru mulai habis pemurningan ya,
Kita pruning keliling karena sebelahnya masih ada pohon, nanti akan kita tumbang ya. Ini buahnya super besar teman-teman ya. Seperti ini. Nah ini karena kemarin lokasi sempit, jadi kita tanamnya agak rapat teman-teman ya. Ya kita tanam dengan jarak seperti ini enggak apa-apa teman-teman ya. Misal ini 8 meter lah. Misal ini, tapi ini nggak nyampe 8 meter ya. Ini ke sana. Yang penting kanan kirinya ini bisa terbuka teman-teman ya. Nah, nanti insya Allah buah ini akan tetap keluar dengan maksimal teman-teman ya. Tidak apa-apa yang kanan kiri ya, pelepah ini sama ini ketemu tidak masalah. Yang penting pelepah yang ke sana terbuka dan yang ke sana pun terbuka. Jadi buahnya akan mekar dengan sempurna ya. Nah, ini buahnya besar teman-teman ya, tuh kelihatan tuh, gede buahnya itu. Oke, kita lanjut ke pohon sebelahnya ya. Nah, pohon sebelahnya pun juga sama ya teman-teman ya. Tuh buahnya besar-besar ya, besar-besar dan keliling teman-teman ya. Nah, sebelahnya lagi juga sama, dia besar dan keliling juga. Habis dipanen kemarin ini teman-teman ya. Tuh buahnya gede-gede teman-teman ya. Dan uniknya sawit ini karena dia di lokasi rawa ini jarang banget saya pupuk ya teman-teman ya. Ini terakhir pemupukan ini lebih 1 tahun teman-teman ya. Dan itulah jaraknya. Nah, bisa teman-teman lihat. Sangat sempit, mungkin hanya 4 meter aja ini. Dengan pelepah yang sangat panjang teman-teman ya. Itu pelepahnya sudah melewati batas standarisasi dari perusahaan ya teman-teman. Tapi yang kesini dia terbuka sempurna. Nah, nanti dia bisa bawahnya ini itu ya teman-teman ya. Jadi yang punya lokasi sempit tetap kita manfaatkan supaya kita bisa menikmati bagaimana sih kita mempunyai pendapatan walaupun sedikit dari hasil kita bertanam sawit ya. Nanti kalau kita bisa merasakan dari sedikit, kemudian kita punya motivasi untuk bahasanya itu kita bisa simpan uang pelan-pelan, kemudian kita bisa membeli lahan yang agak luas. Nah, dari lokasi inilah tempat kita belajar teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati walaupun lokasi kita sedikit, lokasi kita sempit, yang penting kita mau belajar, insya Allah kita akan sukses ya teman-teman. Sama, karena saya dari pertama dulu juga tidak punya lokasi ya teman-teman ya. Saya perantau juga ya teman-teman ya. Saya perantau dari Jawa. Kebetulan istri saya orang sini ya. Jadi kita bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Jadi semenjak saya di sini sempat saya dulu menggores karet juga pernah teman-teman ya. Kemudian kita bisa membeli lahan, kemudian kita belajar membudidaya tanaman sawit dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, tetap semangat. Semoga video ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua bahwa lokasi sempit pun akan tetap bisa maksimal ya, seperti ini ya. Semoga video pendek ini bisa bermanfaat ya, karena cuaca hujan kita tidak bisa OTW ke gunung, jadi di belakang rumah kita sepilkan perkembangan sawit kita. Oke teman-teman ya, perlu diingat di pohon sawit ini adalah harta karun yang tersembunyi. Oke teman-teman, tetap semangat untuk merawat TBS-nya masing-masing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.